sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Samuel Christian Sugiharto, guru di SDN 9 Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, mengajar di kelas 5. Saat ini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jambi kategori 1 tahun 2023. Nomor peserta 2015-0290-2427. Hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tema 5 subtema 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA dengan materi kalimat tanya, apa, dan di mana, serta penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Model pembelajaran problem based learning. Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Siswa kelas 5B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Baik, anak-anak sekalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Bisa dulu ya. Sesinya hari ini, ya tentunya masuk semua. Semua ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu, silakan. Mas Firdan yang ingin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai belajar, Bapak menyatakan peraturan di kelas Bapak hari ini. Yang pertama, kita datang tepat waktu. Tadi ada yang terlambat tidak? Tidak. Terus di kelas Bapak harus full senyum. Jangan ada yang berlembut ya. Karena pelajaran kita harus bahagia supaya pelajarannya masuk. Kalau sedih-sedih apa nangis nanti tidak masuk. Nah, terus semuanya harus aktif. Kalau ada yang mau bertanya silakan dalam pelajaran nanti. Tidak harus menunggu akhir pembelajaran. Tapi kalau misalnya ada di tengah-tengah pelajaran anak-anak sekalian ada bingung, harus aktif. Silakan bertanya. Kemudian bersikap baik sama temannya. Jangan ada yang mengganggu temannya ya dalam belajar. Dan juga nanti kita harus saling bekerja sama karena nanti kita ada kegiatan berdiskusi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita
sebagai warga negara yang baik, sebagai murid yang baik, yang cinta tanah air, kita bernyanyi dulu untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Pancasila, aku mendukungmu. Panjang proklamasi, sedia berkomat untukmu. Pancasila dasar negara, berbeda dengan sebesar. Tiga bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk, anak sekalian. Nah, anak-anakku, supaya pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini lancar, kamu harus menyiapkan apa yang disiapkan pertama, buku paketnya, ada kan? Ayo katakan buku paketnya, tema satunya. Kemudian buku tema 5-nya ya, buku tema 5-nya, kemudian LKPD-nya nanti Bapak bagikan. Kemudian alat tulisnya dibagikan, pena, pensil dibagikan. Kemudian kamu juga harus siap belajar nantinya karena nanti juga kita akan membagi dalam kelompok. Baik, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Pakaiannya juga dirapikan dulu, coba pakaiannya dirapikan. Ya, tempat duduknya kalau kurang nyaman diberi dulu kursinya. Ya, gitu ya. Baik, sebelum kita belajar lagi, sebelum masuk ke pembelajaran, supaya kita siap, Bapak ada ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking nanti kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang bisa boleh tunjuk tangan terus jawab. Nanti Bapak yang tunjuk siapa yang bisa menjawab ya. Saya, nih. Nih, ada gambar nih, ada gambar buku. Nah, siapa yang bisa ini? Kalau baca dulu, merupakan kata yang berhubungan dengan proses pohon dalam menghasilkan oksigen. Siapa yang bisa jawab pertama? Ayo, siapa? Siapa? Sudah, di depan. Belum lagi. Ya. Ya. Baca yang keras. Fotosintesis. Fotosintesis betul? Betul. Ya, silakan. Terima kasih Tristan, bagus. Tepuk tangan sudah. Baik, anak-anakku, siapa yang masih ingat nih? Kemarin kita belajar tentang apa? Komponen? Ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu siapa yang tahu nih? Masih ingat kemarin kan kita sudah mempelajari terdiri dari apa saja? Ada dua. Apa saja komponen ekosistem itu? Siapa yang bisa? Komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi ada komponen abiotik dan komponen biotik ya. Nah, siapa yang tahu nih? Masih ingat? Tunjuk tangannya yang masih ingat. Biar teman-temannya juga ingat. Komponen biotik itu terdiri dari apa saja? Siapa? Dibari ya. Apa dibari? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan, hewan dan Manusia. komponen biotik. Kalau komponen abiotik siapa yang bisa? Masih ingat? Elsa. Air, udara, tanah. Air, Udara. udara, tanah. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan mempelajari itu yang pertama ada dua materi, ada bahasa Indonesia itu dapat menguraikan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non fiksi yang disajikan. Juga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan yang akan kita berikan nanti. Kemudian
di pelajaran IPA-nya, di materi IPA-nya, kita akan mempelajari mendeteksi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, itu yang akan kita pelajari. Dan kita juga anak-anak bisa membuat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu komponen ekosistem. Nah, anak-anak bisa lihat sekarang, coba diamati gambar apa ini? Ini makan kambing. Kenapa? Rumput. Nah, kalau anak-anak mengamati perbedaan apa saja yang bisa kamu lihat dari gambar tersebut? Apa perbedaannya? Ya, jenis makanannya yang berbeda. Jenis makanannya berbeda. Nah, dari gambar ini coba kita menjawab beberapa pertanyaan. Apakah setiap hewan mempunyai makanan yang sama? Ya, beda-beda ya. Setiap binatang, setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda. Terus kalau berbeda, jika tidak, apa saja jenis makanannya? Tumbuhan, terus ya daging ya. Jadi ada dua lah ya yang bisa kita sebutkan, tumbuhan dan daging. Terus kalau ciri-cirinya apa? Kalau kita bisa membedakan hewan itu berdasarkan makanannya, ciri-cirinya apa? Dari hewan tersebut. Berbeda giginya ya. Jadi giginya itu kadang ada, kalau kucing itu pasti punya apa? Yang panjang itu. Taring. Kalau kambing ada taringnya. Dia tidak membutuhkan taring untuk mengunyah makanannya. Kalau makan rumput tidak perlu taring. Tapi kalau dia makan daging dia perlu taring untuk mencabik-cabik makanannya ya. Nah, kita akan mengamati teks non fiksi. Kita akan bekerja secara kelompok, berdiskusi dengan bahan bacaan di ekosistem ini ada di layar, tapi juga akan Bapak bagikan dengan PPT. Namun sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu. Jadi setelah kita sepakati tadi, kelompoknya akan dibagi. Silakan semuanya berdiri, disusun kursinya, saling membantu, bekerja sama.
baca-baca sama tugas kelompoknya. Bisa langsung nanti Bapak kasih petunjuk dulu. Ya. Susunannya jangan ditangkap ya. Susunannya. Nah, di situ kan ada nama ya. Itu nama kelompoknya ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 tadi kan ini nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, setelah kamu menulis identitasnya, perhatikan petunjuk pertanyaannya. Setelah kamu mengerjakan, jangan lupa memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Nah, yang akan kamu kerjakan itu yang halaman 2. Yang halaman 2 kamu membaca jenis-jenis ekosistem dan mengerjakan yang ini. Ada kan gambarnya di sini? Ada? Ada enggak? Nah, sebelum kamu mengerjakan yang itu, coba kita lihat video dulu ya. Ini ada video, ada materi pembelajaran yang bisa kamu pahami dulu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kata tanya. Yang akan kita pelajari hanya 2 kata tanya. Yang pertama, tentang apa? Yang kedua, kata tanya di mana. Kalau kata tanya apa, itu digunakan untuk menanyakan sesuatu, benda, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan atau pembahasan. Sedangkan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat dan tujuan dari suatu lokasi. Baiklah, sesudah penjelasan ini, mari kita mengerjakan LKPD. Sebelumnya, kalian baca dulu ya teks bacaan berikut ini. Ya, bacaannya ini ya. Bisa baca dulu, silakan dibaca dulu. Setelah itu dikerjakan. Yang dimulai dari menentukan ide pokoknya dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Sehingga kan cara menentukan ide pokok biasanya di awal atau di akhir paragraf. Silakan kerjakan. Nah, sudah dibuka semua dapatnya? Sudah dibuka ya. Nah, di situ kan kamu bisa menggunakan sumber belajar dari Google, dari lainnya. Itu juga di situ sudah Bapak bagikan, sudah Bapak share LKPD-nya. Bisa kamu kerjakan. Sama saja seperti di sini, tapi nanti kamu mempresentasikan ke depan. Silakan kerjakan. Dibaca dulu itu LKPD-nya. Nah, sambil memperhatikan ini, kamu bisa mengerjakannya. Ekosistem alami dapat berupa perairan, misalnya sungai, laut, perairan payau, rawa, dan danau. Kemudian ada pula yang berupa darat, misalnya hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Selanjutnya ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh manusia. Contoh ekosistem buatan yang berupa perairan, misalnya kolam, waduk, tambak, bendungan. Dan yang berupa daratan, misalnya sawah, dan hutan produksi. Secara khusus di video ini kita akan membahas contoh ekosistem alami. Contoh ekosistem alami misalnya ekosistem hutan hujan tropis yang berupa hutan yang selalu basah dan lembab. Biasanya ekosistem ini ditemui di daerah khatulistiwa. Contoh berikutnya adalah ekosistem sabana. Ekosistem sabana merupakan padang rumput yang dipenuhi oleh semak, perdu, dan diselimuti oleh beberapa jenis pohon. Contoh ketiga, ekosistem stepa. Ekosistem stepa merupakan padang rumput yang tidak ada pohonnya. Berikutnya, ekosistem gurun yang berupa padang pasir dengan curah hujan yang sangat rendah. Kemudian
Kemudian contoh yang kelima ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga merupakan ekosistem yang tersusun atas satu spesies, misalnya spesies cemara, pinus, atau sejenisnya. Kemudian ada pula ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang tinggi dan kering dan biasanya endemik. Nah, setelah kita berdiskusi, kita akan melakukan presentasi dulu, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Coba berdiri dulu, diri. Masih ingat tokoh pramuka yang diajari Bu Siti kemarin? Pramuka yang pertama bagaimana? Ini ya, terus ini ya. Jadi 3 kali tepuk pramuka ya. 3 kali tepuk pramuka. Ini ada tangan. Baik, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4 menampilkan semua hasil diskusinya. Dan kelompok lain yang tidak tampil, yang masih di tempat duduknya, silakan secara aktif bertanya. Kalau ada yang bingung ya, boleh bertanya pada kelompok yang sedang menampilkan hasil diskusinya. Baik. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok 1, silakan. Kelompok depan. Ya. Ini nyambung ke sini langsung ya. Sudah, sambungkan. Silakan dijelaskan. Dibuka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menampilkan presentasi hasil kerja sama kami. Dipersilakan oleh Mariana. Ya, silakan. Singa termasuk hewan pemakan daging atau omnivora. Ciri-cirinya kuku tajam dan mempunyai taring. Ya. Babi termasuk hewan pemakan daging atau omnivora. Ciri-cirinya mempunyai gigi pendek dan gigi geraham. Baikkan. Dipersilakan oleh Odil. Silakan Odil. Nih, yang kamu tadi ini kan? Selanjutnya apa ini tadi? Ya, silakan Odil. Raja, hewan pemakan tumbuhan atau omnivora. Mempunyai gigi seri bergigi geraham. Domba, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Ya, selanjutnya. Dimana? Silakan Silvana. Termasuk hewan pemakan daging atau omnivora. Ciri-cirinya kuku tajam dan mempunyai paruh lancip. Apakah ada yang mau bertanya? Enggak. Siapa yang bertanya? Ya, silakan berdiri. Pertanyaannya silakan dibacakan. Keras suaranya, ada pertanyaannya. Apa itu seri? Apa itu? Seri. Seri, coba jawab. Seri itu apa? Gigi yang dimiliki oleh hewan omnivora. Gigi yang dimiliki oleh hewan omnivora, ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Iya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk nomor 1.
kabel hati-hati. Silakan dibacakan. Bacakan notifikasinya. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan dari diskusi kami. Silakan dibaca tempat elektro. Dibaca, silakan. Keras suaranya. Singa, hewan pemakan daging atau karnivora. Ciri-cirinya kuku tajam dan mempunyai taring. Ya, bagus. Selanjutnya. Babi termasuk hewan pemakan daging atau karnivora, mempunyai gigi seri dan gigi belakang. Ya. Gajah termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, ciri-ciri gigi seri dan gigi belakang. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ciri-cirinya gigi seri dan gigi geraham. Tikus, hewan pemakan serigala atau herbivora. Ciri-cirinya gigi seri dan gigi taring. Burung elang, hewan pemakan daging. Ciri-cirinya gigi tajam dan paruh yang tajam. Ada yang mau bertanya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Silakan jawab pertanyaan. Sekarang Bapak akan mari kita menyimpulkannya bersama-sama. Jadi dari diskusi kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di lingkungan sekitar kita kan banyak sekali makhluk hidup ya. Ada yang hidup dan ada yang tak hidup, biotik dan abiotik. Nah, bisa dapat kesimpulan. Coba Bapak mau bertanya tentang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dengan beberapa pertanyaan. Nanti siang bisa menjawab, boleh menjawab pertanyaannya. Coba yang pertanyaan yang pertama sebagai refleksi kita hari ini, apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Ya, Ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. bagus, tepuk tangan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu makhluk hidup yang biotik maupun abiotik dengan lingkungannya, itulah disebut ekosistem. Nah, yang kedua, contoh ekosistem itu apa saja? Siapa yang tahu? Saya Pak, Ya, tundra, taiga, sawah, kolam, dan hutan tropis. ya, bagus, tepuk tangan. Tundra, taiga, hutan tropis, ya, kolam, sawah, itu termasuk ekosistem, contoh-contoh ekosistem. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Siapa yang tahu? Saya Pak, Ya, tiga, herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala ya, ada tiga ya. Ya, bagus, tepuk tangan. Kita hitung lagi kita sama-sama. Kalau herbivora hewan pemakan, kalau karnivora hewan pemakan, kalau omnivora hewan pemakan. Kalau pertanyaan yang selanjutnya, nih, apa itu herbivora? Sudah dijelaskan tadi. Coba siapa yang bisa menjelaskan herbivora? Herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, Contohnya? gajah, kelinci, dan kambing. marmut, kambing. Ada lagi yang lain bisa dijelaskan? Bagus, tangan. Ada lagi contohnya yang lain? Yang tahu? Yuk, contohnya hewan pemakan tumbuhan. Sapi. Ayo. Domba. Kambing. Marmut ya, tadi sudah. Nah, kemudian selanjutnya, nih pertanyaan kelima nih. Mengapa sih hewan karnivora itu? Ya, hewan karnivora itu kan hewan yang makan daging.
semuanya itu mempunyai gigi taring. Kenapa? Siapa yang tahu? Bisa silakan. Untuk mencabik-cabik daging. Untuk mencabik-cabik daging makanannya ya. Jadi hewan karnivora itu punya gigi tajam. Contohnya singa. Dia tangannya, kukunya itu untuk mencengkram, kemudian gigi taringnya itu pernah ada lihat di video? Pernah lihat di TV atau di YouTube? Itu singa itu menggigit mangsanya dengan gigi taring supaya bisa dicengkram, jadi tidak lari mangsanya. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Dan kita akan melaksanakan evaluasi. Jadi ada tes evaluasi nanti dikerjakan, masing-masing mengerjakan tes evaluasi sudah dikerjakan. Nanti dikerjakan, jangan lupa ditulis namanya ya. Namanya ditulis, kemudian dikerjakan sesuai pertanyaan-pertanyaan di sini. Baik, silakan dibagikan. Kita satu orang, satu. Silakan, tulis dulu namanya. Bisa langsung dikerjakan? Ya, dulu. Tulis dulu namanya ya, lupa. Itu Chromebooknya dimasukkan ke laci dulu. Sama bukunya ditutup. Bukunya. Ya, dimasukkan ke laci. Ya. Silakan. Bukunya ditutup, bukunya, temanya ditutup. Silakan. Kerjakan. Satu orang dulu. Ya. 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 Kan? Ya. Belum. Kalau ada yang belum jelas silakan tanya ya. Tanya. Kamu belum jelas pertanyaannya, silakan tanya. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai belum? Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya. Lalu ketua kelompoknya membawanya ke meja sini dikumpulkan. Silakan. Awas hati-hati ada kabel. Silakan. Hati-hati ada kabel. Ditumpuk dengan apa? Ya. Ya. Baik, sudah semua? Baik, sudah semua. Bapak mau nanya nih, setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kamu nih? Sedih, takut, apa bahagia? Bahagia. Serius bener ya bahagia ya? Kenapa bahagia? Beri tangan, siapa tahu? Intan, kenapa Intan bahagia? Intan jadi tahu macam-macam ekosistem. Ada lagi yang mau berbagi? Siapa yang kenapa bahagia? Siapa? Yusuf. Mengetahui perbedaan makanan hewan Berdasarkan makanan hewan. Ya, Yusuf jadi tahu perbedaan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Tadi kita sudah pelajari. Baik.
Bapak senang sekali kalau anak-anak bisa mengetahui, bisa mendapatkan hasil apa yang kita pelajari hari ini. Nah, besok kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan hubungan ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Besok kita akan mempelajari ini, jadi dipersiapkan buku temanya, dan nanti Bapak akan mengirimkan materi-materinya ke grup WA. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Silakan, akan dipimpin oleh siapa tadi? Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rio. Silakan duduk. Baik, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Bapak persilakan pulang. Jangan lupa hati-hati di jalan. Jangan ada yang tertinggal buku dan alat tulisnya. Mohon nanti juga sampahnya yang ada di kaki-kaki kalian diambil, dibuang ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.